Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026, kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 3.2.8 paket tracer investigate a VLAN implementation. Langsung saja, di sini terdapat addressing table. Lalu terdapat objektif, background, dan instruksinya. Jadi yang di sini terdapat dua objektif, yaitu part pertama kita akan mengamati lalu lintas broadcast dalam implementasi VLAN. Lalu part kedua kita akan mengamati lalu lintas broadcast tanpa VLAN. Lalu backgroundnya, jadi dalam aktivitas ini kita tuh akan mengamati bagaimana lalu lintas si broadcast diteruskan oleh switch saat VLAN itu dikonfigurasi dan saat VLAN tidak dikonfigurasi. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1 mengamati lalu lintas broadcast dalam implementasi VLAN. Jadi step pertama kita akan mengmapping dari PC 1 ke PC 6. Di sini kita klik PC 1. Jadi kita akan menunggu hingga semua lampu tautan itu berubah menjadi hijau. Di sini kita tuh bisa mempercepat prosesnya dengan klik fast forward time. Ini. Tetapi di sini sudah hijau semua. Lalu di sini kita akan ke tab simulation. Klik. Lalu kita akan menggunakan add simple PDU. Nah ini. Klik PC 1, lalu PC 6. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan klik capture atau forward untuk menelusuri prosesnya dan mengamati permintaan ARP saat melintasi jaringan. Jadi ketika jendela buffer itu penuh muncul, kita klik view preference event. Di sini kita klik. Lalu kita coba klik lagi. Jadi dari PC 1 akan mengirimkannya ke switch lalu ke PC. Nah di sini pada PC 4 yaitu bukan paketnya. Jadi dia akan di sini lalu
apakah pingnya itu berhasil? Jelaskan. Jadi pingnya itu tidak berhasil karena pada PC1 ini dia tuh berada pada VLAN 10 atau VLAN yang berbeda dari PC6. PC6 kan VLAN 30 yang tidak mengizinkan perangkat ini tuh berkomunikasi satu sama lain karena terpisah secara logis. Lalu pada panel simulasi kemana S3 mengirim paket setelah menerimanya. Nah, ini S3. Jadi S3-nya itu akan mengirimnya tuh ke PC4 karena berada pada VLAN yang sama pada PC1. Tadi dia akan ke sini. Lalu di sini pada operasi normal ketika sebuah switch menerima frame broadcast pada salah satu portnya, switch akan meneruskan frame tersebut ke semua port lainnya. Perhatikan bahwa S2 atau switch 2 hanya mengirimkan permintaan ARP melalui F0/1 ke S1. Perhatikan juga bahwa S3 hanya mengirimkan permintaan ARP melalui F0/11 ke PC4. PC1 dan PC4 ini keduanya berada di VLAN yang sama, VLAN 10. PC6 berada di VLAN 30. Karena lalu lintas berada di dalam VLAN tersebut, PC6 ini tidak menerima permintaan ARP dari PC1 karena PC4 itu bukan tujuan. PC6 akan membuang permintaan ARP tersebut. Jadi ping dari PC1 itu gagal karena PC1 ini tidak pernah menerima balasan ARP-nya. Lalu step kedua yaitu ping dari PC1 ke PC4. Di sini kita klik new button di bawah tab drop down skenario 0. Nah, ini kita klik. Lalu di sini kita akan klik add simple PDU. Nah, ini ya. Lalu ini lalu kita klik capture atau forward untuk menelusuri proses dan mengamati permintaan ARP saat melintasi jaringan. Kita klik di sini. Di sini dari PC1 ke S2, lalu ke S1, dari S1 itu ke S3 dan ke PC7. Tapi pada PC7 ini bukan tujuannya. Lalu kita klik lagi ini. Dari S3 itu ke PC4. Nah, dia akan mengirimkan balik paketnya ke S3, lalu ke S1 dan S2, lalu kembali lagi ke PC1. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apakah pingnya itu berhasil? Pingnya itu berhasil karena PC1 dan PC4 ini sama-sama berada di VLAN 10. Bisa kita lihat ya di VLAN 10. Jadi jalur permintaan ARP sama seperti sebelumnya. Karena PC4 ini merupakan tujuan, jadi PC4 akan membalas
permintaan ARP tersebut. Jadi PC1 akan mendapatkan ping dengan alamat MAC tujuan untuk PC4. Lalu di sini examine the simulation panel. Pada simulasi panelnya di sini bisa kita lihat. Lalu ada pertanyaan, ketika paket mencapai S1 itu yang ini, mengapa ia juga meneruskan paket ke PC7? Nah, sini ya. Jawabannya itu karena PC7 itu termasuk dalam VLAN 10. Bisa kita lihat ini VLAN 10 dan permintaan ARP adalah untuk VLAN 10. Jadi switch-nya itu akan meneruskan ke perangkat manapun yang terhubung ke VLAN 10 di portnya. Lalu part kedua yaitu mengamati lalu lintas broadcast tanpa VLAN. Jadi kita di sini akan mengembalikan ke mode real time. Di sini kita ke real time. Lalu kita akan menghapus konfigurasi startup pada semua 3 switch. Lalu di sini ada pertanyaannya, perintah apa yang digunakan untuk menghapus konfigurasi startup switch? Jadi perintah yang digunakan itu adalah erase startup config. Lalu ada pertanyaan juga di mana berkas VLAN ini disimpan dalam switch. Jadi berkasnya itu tersimpan di flash VLAN.dat. Lalu di sini kita bisa klik VLAN, lalu CLI, lalu kita hapus. Terus erase startup config. Di sini akan mendapatkan pertanyaan, erasing the NVRAM file system will remove all configuration file. Continue. Lalu di sini kita lakukan hal sama pada S2 dan S3. Terus startup config. Nah, sudah. Lalu kita hapus juga pada VLAN 3. Nah, sudah. Lalu di sini kita sudah menghapus berkas pada semua VLAN. Lalu di sini ada pertanyaan, kita akan menghapus berkas VLAN pada semua switch. Lalu perintah apa yang dimasukkan
untuk menghapus file VLAN yang disimpan di switch. Itu kita hapus. Lalu kita menggunakan perintah delete VLAN.dat. Kita enter. Yes. Lalu pada S2 delete VLAN.dat. Lalu pada switch 3 juga delete VLAN.dat. Nah, sudah ya. Lalu step kedua yaitu membuat ulang switch. Jadi kita menggunakan perintah reload dalam mode X istimewa untuk mengatur ulang semua switchnya. Jadi tunggu hingga seluruh tautan itu berubah menjadi hijau. Untuk mempercepat proses ini kita bisa menggunakan fast forward time. Nah, di sini sudah. Lalu di sini sudah hijau ya. Lalu pada step ketiga yaitu klik capture forward untuk mengirim permintaan ARP dan ping. Di sini kita klik perintah reload dulu. Sudah. Lalu pada S2 reload. Dan S3.
Sini sedang loading. Lalu di sini kita bisa klik fast forward. Untuk mempercepat prosesnya. Nah, di sini lampunya kita tunggu hijau. Lalu step ketiga yaitu kita klik capture forward untuk mengirimkan ARP request, permintaan ARP dan ping. Di sini kita pilih skenario 0. Lalu kita ke mode simulasi. Lalu kita klik capture. Nah, di sini dia akan mengirimkan dari PC 1 ke S2, lalu dari S2 ke PC 2 dan PC 3. Jadi, switch sekarang akan meneruskan permintaan ARP ke semua port kecuali port tempat permintaan ARP diterima. Tindakan default switch yang menjadi alasan mengapa VLAN ini dapat meningkatkan kinerja jaringan. Lalu lintas broadcast berada di dalam setiap VLAN ketika jendela buffer penuh muncul. Lalu di sini terdapat pertanyaan, yaitu jika PC 1 di VLAN 10 mengirimkan pesan broadcast, perangkat mana yang menerimanya? Jawabannya semua perangkat yang ada di VLAN 10. Lalu, jika PC di VLAN 20 mengirimkan pesan broadcast, perangkat mana yang menerimanya? Itu perangkat yang ada di VLAN 20. Lalu pertanyaan ketiga, jika PC VLAN 30 mengirimkan pesan broadcast, perangkat mana yang menerimanya? Itu perangkat yang berada pada VLAN 30. Lalu pertanyaan keempat yaitu apa yang terjadi pada frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC VLAN 30? Jawabannya itu akan dijatuhkan atau akan di-drop. Lalu pertanyaan kelima, dalam hal port, apa saja collision domain pada switch? Jadi setiap port adalah domain tabrakan yang terpisah. Lalu yang keenam, dalam hal port, apa saja domain broadcast pada switch? Jadi jawabannya itu mereka dibagi berdasarkan jumlah VLAN dalam switchnya. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.